Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, UP, PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung RI, Kuntadi mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah alat bukti yang cukup untuk menetapkan Harvey sebagai tersangka dalam kasus ini. Untuk kepentingan penyidikan, Kuntadi menambahkan, Harvey bakal dilakukan penahanan di Rutan Salemba di Kejari, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan Harvey sebagai tersangka, total ada 16 tersangka dalam kasus ini. Beberapa tersangka yang sudah ditetapkan adalah inisial MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2021 dan tersangka E alias YML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 hingga 2018. Selain itu, sejumlah pihak swasta lain, di antaranya Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim selaku manajer PT KSE. Para tersangka diduga terlibat melakukan perjanjian kerjasama fiktif dengan PT Timah Tbk. Perjanjian kerjasama fiktif itu dijadikan landasan bagi para tersangka untuk membuat perusahaan boneka guna mengambil biji timah di kawasan Bangka Belitung. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat sejumlah tersangka dalam kasus ini melakukan pertemuan dengan ex-petinggi PT Timah Tbk, TINS, untuk melakukan penambangan pada 2018. Petinggi PT Timah itu, yakni Riza Pahlevi dan Emil Emindra diduga mengakomodir pertambangan timah ilegal. Dari pertemuan tersebut telah membuahkan hasil kerjasama antara PT Timah dan sejumlah perusahaan dengan sewa-menyewa peralatan untuk proses peleburan. Dengan demikian, untuk membuat biji timah ilegal seolah-olah legal, sejumlah swasta bekerja sama dengan PT Timah untuk penerbitan surat perintah kerja, SPK. Selain itu, tersangka penyelenggara negara ini juga diduga melegalkan kegiatan perusahaan boneka menambang timah dengan cara menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan, SHP, mineral timah. Kemudian, untuk memasok kebutuhan biji timah itu telah disepakati menunjuk 7 perusahaan boneka mulai dari CV Beja, CV RTP, CV Bla, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS. Sementara itu, hasil tambang ilegal tersebut kemudian dijual lagi ke PT Timah Tbk. Dalam catatan Kejagung, PT Timah telah mengeluarkan dana 1,72 triliun rupiah untuk membeli biji timah. Sementara itu, untuk proses pelogamannya, PT Timah Tbk telah menggelontorkan biaya sebesar 975,5 juta rupiah dari 2019 hingga 2022. Adapun, Kejagung telah bekerja sama dengan ahli lingkungan menghitung kerugian ekologis yang disebabkan oleh pertambangan timah dalam kasus UP PT Timah Tbk, TINS. Hasilnya, kerugian kerusakan lingkungan itu mencapai 271 triliun rupiah. Yuk komen bagaimana menurut kalian?